Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Hidayah. Saya putri pertama dari ayahanda almarhum Muhammad Bakir Hidayat bersama Ibu Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hanum, putri dari pasangan almarhum ayahanda Muhammad Bakir Hidayat dan ibunda Siti Aminah. Saya putri kedua dari 5 bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman. Saya anak ketiga dari pasangan ayahanda tercinta almarhum Muhammad Bakir Hidayat dan ibunda tercinta Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Kamilah, anak keempat dari pasangan almarhum ayahanda Muhammad Bakir Hidayat dan ibunda Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Hidayat, putra kelima dari pasangan almarhum ayahanda Muhammad Bakir Hidayat dengan ibunda Siti Aminah. Saya berprofesi sebagai guru di madrasah. Saat ini profesi saya menjadi guru pada MIN Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya berprofesi sebagai pengabdi di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren Nurul Jadid. Saya di sana mengajar di SMK dan juga diberi amanah sebagai pengurus di Biro Pendidikan Pondok Pesantren. Saat ini saya menjadi seorang guru PNS di salah satu sekolah menengah pertama di Waikabubak, Sumba Barat, NTT. Saya bekerja sebagai wira swasta di salah satu pabrik tahu tempe di Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat. Arti ayah menurut saya adalah sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai pencari nafkah, sebagai pengayom, juga sebagai uswah, teladan bagi keluarganya. Arti ayah yaitu seorang kepala keluarga yang menjadi panutan bagi keluarganya, yang mempunyai kewajiban memberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Menurut saya, definisi ayah adalah seorang sosok figur dalam sebuah keluarga yang tidak hanya sebagai pilar, namun juga sebagai sosok yang mengayomi, membimbing, pahlawan, dan teladan bagi keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Dan ayah juga berfungsi sebagai seorang pendidik selain ibu di rumah. Menurut saya, makna ayah adalah seorang sosok pelindung yang sangat bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, pendukung, juga motivator terbesar, inspirator terbesar bagi seluruh anak-anaknya, dan menjadi alasan utama bagi anak-anaknya untuk tumbuh, berkembang, dan berjuang untuk menggapai impian mereka. Arti sosok ayah dalam hidup saya ialah sosok yang tegas, disiplin, serta bisa mengayomi anak beserta istrinya. Sosok ayah Muhammad Bakir Hidayat, bagi saya beliau adalah seorang yang luar biasa. Sosok ayah bagi saya yaitu beliau selain sebagai pemimpin keluarga yang bisa mengarahkan istri dan anak-anaknya, juga sebagai pelindung, tempat kembali anak-anaknya dari segala permasalahan, baik yang terjadi di luar maupun yang terjadi apa yang ada di dalam hati anak-anaknya. Dan ayah adalah
sosok sebagai pencari nafkah yang gigih, ulet, tanpa mengenal lelah, tanpa tahu itu pagi, siang, dan malam. Tapi ayah juga selalu ada bagi kita, bagi anak-anaknya, selalu menyempatkan diri menceritakan hal-hal yang terjadi, menceritakan teladan, kisah-kisah teladan bagi anak-anaknya. Kemudian beliau juga sebagai sering menjadi imam bagi anak-anaknya dalam sholat, mengajak untuk bangun malam, mengajak untuk selalu makan bersama. Memang sekecil, hal yang sepele, tapi kita rasakan bahwa apapun di dalam keluarga harus ada kebersamaan, keterbukaan, saling berbagi informasi, saling terbuka. Jangan, yang sering ayah katakan, jangan ada dusta di antara kita. Menurut saya, sosok Ayahanda Muhammad Bakri Hidayat adalah beliau pahlawan bagi kami anak-anaknya, sosok panutan yang bisa mengayomi kami, mendidik kami hingga seperti saat ini. Karena tanpa perjuangan seorang ayah, kami tidak bisa menjadi seperti ini. Sosok Ayahanda Muhammad Bakri Hidayat, bagi saya ayah itu adalah seorang kepala keluarga yang sangat bertanggung jawab. Ayah itu tegas. Ayah itu pendidik yang luar biasa sabar bagi istri dan anak-anaknya. Ayah itu pahlawan dan pejuang nafkah terbaik yang pernah kami punya. Dan ayah itu juga teman untuk diskusi dan berdialog. Jadi menurut saya ayah itu adalah sandaran hidup saya dan saudara-saudara saya ketika kita dalam keadaan gundah gulana menghadapi persoalan hidup yang kami hadapi. Dan ayah itu adalah suami yang sayang dengan istrinya dan ayah yang sangat cinta kepada anak-anak. Menurut saya, Ayah Muhammad Bakri Hidayat itu adalah sosok seorang ayah yang sangat kuat, tangguh, tak mengenal mengeluh, dan juga beliau di mata saya adalah seorang supporter terbesar dalam hidup saya. Ayah itu tidak pernah mendukung dengan kata-kata, tapi beliau lebih pada spiritual support dan juga orang behind the scene bagi saya. Ayah itu cara mengajarkan saya, mungkin salah satu anaknya, bukan dengan ayo nak naik sepeda, belajar sepeda, tapi tidak. Silahkan belajar sepeda, silahkan jatuh sendiri, silahkan bangun sendiri, temukan orang yang mungkin membuat kamu nyaman untuk belajar sepeda, tapi dibalik itu ayah saya ngontrol, ayah itu melihat seberapa besar perkembangan saya untuk belajar. Jadi ayah itu tidak ingin menjadi seorang supporter yang selalu bertepuk tangan dan mendukung dengan kata-kata dan ekspresinya, tapi lebih pada membuat kita kuat dengan usaha kita dan terus belajar tanpa mengenal lelah, meski harus terjatuh. Sosok Ayahanda Muhammad Bakri Hidayat ialah sosok yang tegas dalam mendidik seorang anaknya, walaupun dengan cara yang agak kasar daripada orang tua pada umumnya. Karena dibalik kasarnya seorang ayah itu dikarenakan anak sendiri, termasuk saya sendiri saya pribadi sebagai anak yang begitu kurang nurut kepada apa yang diperintahkan oleh orang tua, khususnya Ayahanda Muhammad Bakri Hidayat itu sendiri. Momen yang paling berkesan bersama ayah tatkala waktu itu saya masih gadis ya.
Waktu itu saya sudah ngajar, baru tahun pertama mengajar di madrasah. Kemudian dengan karakter saya yang seperti itu waktu itu, nah, waktu itu karakter saya tidak bisa ngomong keras, masih ya dibilang namanya orang Jawa, bahasanya lemah lembut. Kemudian saya juga meskipun di dalam keluarganya saya itu sering tidak pernah ada kata-kata yang meninggikan suara, jadi terbawa karakter. Nah, suatu hari pada waktu itu saya pulang sekolah menangis. Nah, menangis terus ayah datang. Kan biasanya ayah kalau kita pulang sekolah, pulang mengajar, ayah selalu menyambut di depan pintu. Oh, anaknya datang, putrinya ayah datang. Saya bilang, kenapa lu kok sembab matanya? Tidak, ayah tidak apa-apa. Gitu. Sudah, setelah itu kita makan siang. Setelah makan siang, biasanya kita setelah makan siang, habis sholat duhur makan siang, istirahat. Nah, waktu itu kita duduk di kosnya ayah. Itu ayah bertanya, gimana tadi di sekolah menghadapi anak-anak, gimana siswa-siswanya? Aman ayah. Nah, tapi saya berkata aman dengan air mata yang bercucuran. Ayah bilang gitu aja kok nangis, masa ibu guru cengeng? Ayah bilang begitu. Kalau ibu guru cengeng, nanti murid-muridnya bagaimana? Gitu. Namanya guru itu sebagai teladan. Kalau gurunya cengeng, nanti muridnya juga tambah cengeng. Terus saya jawab, mana ayah? Kita suruh menangis kasih nasihat sama dorang, tapi mereka tambah lagi bikin kita. Sontak ayah itu tertawa. Tuh kan ayah begitu. Iya, kenapa? Ayah bilang, tidak, kita ini ada menjelaskan apa macam, mereka bercerita, bahkan ada yang main kartu di dalam ruangan, di dalam kelas. Bilang, saya tanya kenapa ini memberikan nasihat kepada mereka. Bahkan ada anak-anak itu yang tidak terima kalau kasih nasihat sampai mengeluarkan kata-kata, siapa engkau, siapa saya. Intinya mereka menantang gurunya. Mungkin ya gara-gara saya itu guru pendatang. Karena memang karakter daerah, kalau pendatang tidak bisa buat apa-apa di tanah orang. Itu akhirnya ayah bilang, kalau orang sombong harus disombongkan, jangan berkecil hati, biar gak ketumanan, biar dia tahu bahwa itu bukan berarti kita takabur, ujub. Orang seperti itu menyadar, supaya mereka sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Di atas langit, walaupun langit ke-7 sekalipun, pasti masih ada lagi yang di atasnya. Yang paling tinggi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Momen kebersamaan dari yang sangat berkesan bagi saya ketika bersama dengan ayahanda, yaitu ketika ayahanda mengajarkan sesuatu pada kita, kedisiplinan dan kejujuran. Contohnya seperti ini, yang biasanya, contohnya pekerjaan sehari-hari. Yang biasanya seorang anak yang mengajarkan seperti mencuci, menyetrika, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, biasanya yang lebih dekat pada itu seorang ibunda, tapi ayahanda di sini yang mengajarkan kepada saya, oh begini nih cara nyetrika, begini yang dicuci, dan kejujuran. Karena jujur itu suatu bekal kita hidup,
di mana saja kita berada agar orang bisa percaya kepada kita. Kenapa Ibunda tidak bisa mengajarkan? Karena Ibunda punya kesibukan sendiri dan di masyarakat, baik itu di sekolah maupun di tempat mengaji. Menjawab pertanyaan momen paling berkesan bersama ayah membawa kenangan saya flashback ke masa lalu. Ada momen di mana saya bisa mendampingi ayah ketika itu ditemani ibu untuk periksa mata katarak. Ketika itu ayah tidak mau dioperasi sehingga saya temani untuk pengobatan alternatif di Banyuwangi. Namun kenyataan berkata lain. Hasil dari pengobatan alternatif sepertinya tidak membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Sehingga saya menemui ayah untuk ke rumah sakit spesialis mata di Surabaya. Dan pada momen yang lain ketika itu ayah juga sempat terjatuh di dalamnya pengasuh Salafiyah Syafi'iyah dan akhirnya menyebabkan tulang rusuknya kembali patah karena memang ayah itu pernah beberapa kali jatuh dari sepeda yang menyebabkan tulang rusuknya patah. Dan pada momen itu ketika ayah jatuh dan badannya terhantam pagar beton yang ada di dalam, akhirnya itu juga menyebabkan kembali retak, entah di dalam atau di lokasi pesantren. Saya tidak tahu persisnya. Momen ketika itu hanya saya dengan ayah. Ayah sesekali merintih kesakitan karena sulit tidur. Saya sempat membeli kasur jalan kaki karena kebetulan saya juga nggak punya sepeda motor di Surabaya. Sepulang dari beli kasur, jarang sekali ayah mengeluh selama hidupnya walaupun ayah sakit. Namun ketika itu ayah mungkin sedikit banyak berjuang dengan rasa sakitnya karena memang perih ketika ada retak di tulangnya. Ayah bilang, "Dah enak loro, dah enak repot no uang." Ada kata-kata ayah yang menusuk di hati saya dan saya kaget. Ayah bilang, "Lebih baik enak aku mati aja yo daripada urip repot no uang." Ketika itu hanya saya dan ayah mendengar ayah menyampaikan hal demikian. Tentu saya shock, kaget. Saya berusaha untuk tidak nangis di depan ayah. Betapa ayah itu hidup tidak ingin merepotkan orang lain, termasuk anak-anaknya. Padahal kami sebagai anak-anaknya merasa belum ada yang bisa kami berikan kepada ayah untuk berbakti kepada beliau sebagai orang tua kita. Ketika ayah menyampaikan demikian, saya bilang ke ayah, ya gak ada istilahnya anak merasa direpotkan oleh orang tuanya yang sakit dan membutuhkan. Karena ayah dan ibu selama ini sudah banyak sekali berjuang. Ayah dan ibu banyak sekali berkorban untuk kita. 5 anaknya. Ini saatnya kami ya, sebagai anak berbakti, walaupun ini tidak akan pernah bisa membalas seluruh kebaikan dan pengorbanannya ayah. Saya juga menyampaikan ayah perlu tahu, ayah sudah menjadi ayah yang hebat dan luar biasa, saya bilang. Kami bangga punya ayah. Ayah sudah sukses menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana. Dan kami sekarang sudah hidup mandiri. Dan ketika itu tinggal Rijal yang masih mondok. Saya mencoba untuk membesarkan hati ayah bahwa tidak pernah akan ada istilahnya merepotkan ketika itu dalam keluarga. Karena saya bilang ayah ngajarin kita kan untuk saling tolong-menolong. Apalagi keluarga sendiri. Jadi ayah gak pernah merepotkan saya secara pribadi dan kita sebagai anak-anaknya. Jadi ayah fokus aja. Sembuh, fokus istirahat. Tidur teratur, kalau butuh apa-apa bilang ke Mujib. Ketika itu saya bilang begitu. Karena memang siang malam saya sering kali keluar harus membelikan kebutuhan ayah. Ketika itu, dan itu tidak ada apa-apanya.
karena ayah tinggal di NTT dan saya tinggal di Python. Momen ketika ayah ke Jawa Timur adalah momen di mana saya bisa mengabdikan diri saya sepenuhnya untuk ayah meskipun kadang harus pulang pergi ke Python. Saya kira itu adalah momen paling memorable, paling berkesan bagi saya sebagai anak, yang saya pelajari bahwa betapa ayah itu selama hidupnya tidak ingin merepotkan kita anak-anaknya. Momen terindah bersama ayah itu suatu hari pernah ayah itu ngajak saya jalan-jalan. Waktu itu saya baru selesai kuliah, belum mendapatkan pekerjaan. Lalu ayah itu ngajak saya pergi ke suatu toko. Terus ayah bilang, yaudah beli apa yang kamu pengen. Terus saya pilih, karena mungkin saya perempuan ya, jadi saya pilih beberapa skincare yang menurut saya cocok. Terus ternyata uang ayah saya kurang. Sampai ayah itu harus merogoh-rogoh dompet, sampai semua uang recehnya ayah bongkar. Terus saya bilang, udah ya, kalau memang uangnya nggak cukup ya udah Ina kembaliin aja. Oh enggak ada. Ayah terus berusaha mencari di semua saku di badannya, di baju dan celana. Akhirnya uang itu pas cukup dengan sekian rupiah. Saya sebenarnya waktu itu mau menangis, ya Allah, saking kepinginnya ayah saya membelikan kebutuhan saya, meskipun mungkin saat itu kita kondisinya sudah di kasir, dan saya juga awalnya ada rasa kayak malu, takut membebani, karena saya sudah sarjana saat itu, tapi memang belum punya kerja dan penghasilan sendiri. Tapi dari situ saya mengambil hikmah, dan itu jadi momen terbaik bahwasanya ayah saja berusaha dengan semua upaya dan apa yang dia miliki itu untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Jadi dari situ saya berjanji pada diri saya sendiri, saya harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan ayah, membuat ayah bangga apapun caranya dan dengan jalan yang saya mampu. Itu sih hal yang menurut saya hal terbaik, hal sepele tapi menurut saya banyak hal besar yang saya dapatkan dari kejadian itu. Momen di saat bersama ayah, momen terindah bersama ayah ialah di kamarnya ayah saya sendiri. Di situ ayah menanyakan sesuatu, kamu itu kok sering begini, kenapa? Ayah itu tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu itu inginkan ayah sudah tahu. Tapi tujuan kamu itu memang sama dengan tujuannya ayah. Tapi cara ayah itu lebih simpel dan mudah. Hanya saja minusnya ayah itu pakai cara kasar, akan tetapi lebih cepat untuk menuju apa yang kamu tuju. Kalau ikut caranya kamu sama, tapi caranya dan rintangan yang akan kamu hadapi ke depan itu lebih banyak daripada apa yang ayah tunjukkan jalan. Jika waktu bisa diputar kembali, saya ingin mengajak ayah keliling, minimal tempat-tempat yang indah di Pulau Sumba, karena ayah senang sekali berkunjung, rekreasi, karena ayah itu sering bilang, ayo setiap minggu, memang ayah bilang, ayo lu nanti minggu kemana. Tapi selalu saja kita anak-anak yang tidak ada waktu, saya yang tidak ada waktu. Kalau ada waktu capek. Dan jika bisa hal itu terulang kembali, ayah bisa ada kembali, saya bisa mengajak ayah untuk pergi ke tempat-tempat rekreasi yang ayah sukai. Ayah suka rekreasi, apalagi yang berkaitan dengan laut, pantai. Suka hal-hal yang seperti itu. Hanya saja selalu saya yang tidak punya waktu untuk ayah. Andaikan momen kebersamaan antara saya dengan ayahanda bisa diputar ulang, karena memang saya akui saya selaku anaknya yang keras kepala,
suka ya bertentangan lah, dan bertemu dan ayahanda yang tegas dan juga keras ketika mendidik kami, jadinya susah ketika akan dipersatukan. Sehingga ketika Allah memberikan waktu untuk bersama lagi, saya ingin membahagiakan ayah agar beliau bangga. Oh, begini hasil saya telah mendidik anak-anaknya. Meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang jerih payah yang telah ayahanda berikan. Karena saya akui saya orang yang terlalu keras, yang susah bisa menerima ketika bertemu dengan orang yang keras pula. Tapi namanya selaku anak, orang tua adalah yang utama, sehingga ketika orang tua sudah menyekolahkan kita, mengirim kita di pondok pesantren, harapan orang tua bagaimana kita selaku anak bisa berbakti. Ya, paling tidak kita bisa menjadi amal jariah ayahanda ketika beliau sudah tiada. Kalau ditanya, andaikan saya bisa memutar waktu kembali, yang ingin saya lakukan hanya menghabiskan waktu lebih lama lagi bersama ayah. Karena ketika itu ada sebuah momen di mana ayah dan ibu sebenarnya menginginkan saya untuk kembali ke Sumba, ikut membantu ayah dakwah di sana, dakwah dalam artian mengabdikan ilmu dan diri kita kepada umat. Karena memang di Sumba minoritas Islam. Cuman saya menolak, saya bilang, karena jujur saya sama ayah sama-sama keras. Ketika itu saya merasa berpikir bahwa kalau saya harus pulang ke Sumba dan seringkali bersama ayah, khawatir saya tambah menyakiti ayah karena saya sering termasuk anak yang juga suka bantah ayah. Dan suatu ketika juga ibu pernah nelpon bahwa harapan ibu di masa tuanya itu ingin kumpul bersama anak-anaknya, menghabiskan waktu bersama anak-anaknya sampai akhir hayatnya. Mungkin saya keras kepala sebagai anak. Saya menolak, namun saya tata niat bagaimana yang ayah ajarkan. Saya niat tetap berada di Jawa untuk menjaga silaturahim bersama keluarga besar. Saya juga ingin bisa menjadi wasilah bagi keluarga yang ada di NTT untuk menyambung silaturahim bersama keluarga besar. Dan saya juga ingin mendoakan orang tua dari jauh di makam-makam para gurunya di Sukorejo, di Nurul Jadid. Dan saya selalu mendoakan kesehatan ayah ibu di makam-makam para wali di Sunan Ampel, Gresik. Karena tidak setiap tahun karena faktor biaya. Andaikan saya bisa memutar waktu, mengulang kembali, sepertinya saya mau saja ke Sumba untuk bisa mengikuti apa yang ayah inginkan. Tapi ayah pernah bilang ke ibu, wis anakmu iku ojo dipaksa untuk balik nang Sumba. Anakmu wis duwe pilihannya dhewe. Anakmu wis ngerti apa yang terbaik gawe dhewe. Kita sebagai orang tua wis ndongakno ayah anak. Jadi ayah itu sebesar itu hatinya, meskipun kangen, meskipun pingin, tapi ayah empat, ayah tahan, bahkan menguatkan ibu untuk juga tidak selalu menanyakan kapan saya bisa bergabung dan menetap di Sumba. Andaikan waktu bisa kembali, saya ingin lebih banyak lagi mengabdi kepada ayah. Kalau saya masih punya waktu untuk mengulang kembali masa-masa bersama ayah, yang ingin saya ulang adalah saat masa-masa saya sekolah dulu, saya ingin belajar lebih serius, khususnya dalam bidang agama, sehingga lebih memberikan banyak prestasi yang sesuai ekspektasi ayah, sesuai harapan ayah. Dan setiap kali saya mencapai sesuatu, saya ingin memeluk ayah. Karena ayah itu bukan sosok yang menampakkan cintanya itu dengan
bukan dengan physical touch, tapi cukup dengan act of service. Jadi ayah itu kalau bangga sama anaknya itu jarang meluk, jarang mengucapkan, "Nak, kamu hebat," tidak. Tapi ayah itu cukup, "Oh, bagus." Selesai, hanya cukup sampai di situ. Tapi seandainya saya bisa memutar waktu di saat-saat saya pernah membanggakan orang tua, saya nggak akan kecewa dengan sikap ayah seperti, tapi saya akan lebih memilih, saya akan peluk erat dan saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah sudah mendukung, dan saya akan membuat ayah saya itu bangga dan merasa bahwasanya ayah juga merupakan salah satu sosok yang menjadi inspirator dan motivator terbesar dari hidup saya. Itu hal yang ingin saya ulang ketika ada waktu untuk kembali. Yang akan saya lakukan kepada seorang ayah ialah merajakan seorang ayah, dan saya pribadi siap menjadi budak walaupun harus menyakiti diri sendiri serta perasaan, karena orang tua tidak ingin anaknya merasakan kesusahan dalam menghadapi ujian di dalam dunia ini. Nilai-nilai yang bisa dipetik, diambil hikmah dari sosok ayah itu adalah kuat dalam apapun masalah yang ayah hadapi. Itu ayah selalu kuat, meskipun saya sering lihat kalau tengah malam ayah sholat, ayah selalu menangis dalam sujud dan dalam doanya. Meskipun dan ayah jarang dan hampir dikatakan tidak pernah berbagi masalah dengan anak-anaknya, apalagi dengan ibu. Tapi saya tahu kalau ayah ada banyak masalah. Kemudian sifat sabar, meskipun ayah itu adalah sosok yang pemarah, tegas, tapi saya rasa ayah itu juga sabar menghadapi semuanya, menghadapi saya khususnya yang sifatnya saya manja dengan ayah. Saya lihat hikmahnya dari ayah itu istiqomah dalam segala hal, baik ibadah, sholat malamnya, sholat sunnahnya, dan juga amalan-amalan zikirnya. Saya selalu ingat ayah memberi amalan-amalan kepada saya khususnya. Ayah bilang, jangan sampai lepas, harus istiqomah. Sebuah amalan itu bisa manti, orang Madura bilang, bisa mujarab, bisa keramat jika dia bernilai istiqomah. Apalagi amalan itu dipuasakan. Yang ayah berikan bahwa keistiqomahan harus terus dijaga dalam hal apapun, harus istiqomah. Ya, akhir-akhirnya itu sifat ayah yang pemurah dan mau mendengarkan gitu. Meskipun ayah mempunyai doktrin, apa yang ayah katakan harus diikuti, tapi ayah masih mau mendengar apa yang kita katakan. Usul saran kita didengar. Jadi mau mendengar usul saran, kritikan dari anak-anak dan istrinya. Hikmah yang bisa saya ambil dari perjuangan ayahanda mendidik kami, khususnya saya pribadi selaku anaknya yang keras, yaitu kedisiplinan, tanggung jawab, dan jujur. Disiplin sini meskipun itu hal kecil, bagaimana kita bisa bertanggung jawab agar ketika kita mempunyai tugas apapun itu, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan juga meskipun kita disiplin, jangan pernah melupakan jujur. Karena sebagus apapun kita berusaha,
tanpa diiringi dengan kejujuran, semua akan sia-sia. Nilai-nilai yang saya bisa petik dari seorang ayah, yang pertama, kuat dalam menjalani apapun dalam kehidupan, baik itu kebahagiaan, kuat menahan rasa bahagia yang berlebihan, karena ayah selalu mengajarkan jangan berlebihan dalam kebahagiaan, karena bahagia yang berlebihan bisa jadi mengundang rasa tidak nyaman kepada orang yang melihatnya, karena dia tidak dalam kondisi perasaan yang sama. Kuat dalam menahan kesedihan, karena setiap kesedihan pasti akan ada kesenangan, maka biasa-biasa saja menjalani hidup. Yang kedua, ayah ngajarin istiqomah. Ayah ngajarin kita istiqomah untuk sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, istiqomah dalam pekerjaan, istiqomah dalam kebaikan. Meskipun banyak orang yang mungkin menyakiti kita, ayah itu ngajarin kita untuk istiqomah dalam berbuat baik, sabar. Saya tahu betapa menjadi ayah tidak mudah. Jadi ayah banyak sekali orang yang kadang menggunjing, bahkan dari keluarga. Tapi ayah ngajarin kita untuk memaafkan, selain kuat, istiqomah, menjadi orang yang pemaaf. Karena ayah bilang, kalau kita mudah memaafkan orang, maka insya Allah, Allah pun akan mudah memaafkan kita. Karena hati yang pemaaf itu akan mengantarkan kita kepada kedamaian, ketenangan hidup. Yang keempat, ayah juga ngajarin kita nerimo. Jadi kondisi penerimaan dalam diri kita akan membawa kita kepada ikhlas dalam segala takdir yang Allah berikan. Memang tidak mudah menerima kekurangan, menerima kondisi kadang kenapa kita harus tinggal jauh. Kita juga pernah jadi korban sampit, kehilangan semuanya. Ayah dari sana banyak lebih bijak memberikan contoh, tauladan dan nasihat kepada kita. Bahwa menerima takdir Allah adalah salah satu cara kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah itu sendiri. Dan ayah juga mengajarkan selalu mengingatkan tata niat jid. Karena niat itu akan menentukan ridho atau tidak ridhonya Allah. Niat itu akan mengantarkan pahala atau dosa dari setiap perbuatan dan langkah yang kita lakukan. Maka tata niat. Dan yang terakhir yang saya ingat, ayah ngajarin di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin saat ini saya berada jauh dari Sumba. Saya tinggal di Paiton, saya tinggal di pondok pesantren, maka saya harus totalitas dalam mengerjakan apa yang menjadi amanah, totalitas untuk bisa mengabdi kepada masyarakat di mana saya tinggal, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada. Jangan pernah merasa orang yang paling benar, orang yang paling baik. Meskipun mungkin saya pernah melakukan kesalahan, tapi ayah selalu berpesan, selalu berbenah, selalu introspeksi diri, muhasabah diri. Karena dengan melihat kesalahan dalam diri kita, itu dengan mudah kita bisa lebih dewasa dan menerima apa yang ada dalam diri kita. Nilai-nilai yang selalu ayah ajarkan itu yang pertama, kuat, tegar, dan tidak gampang mengeluh. Bukan berarti tidak boleh mengeluh, tapi tidak gampang mengeluh. Semasa ayah hidup, jarang sekali, bahkan mungkin 1-2 kali saja mendengar ayah mengeluh capek ataupun lelah. Jadi ayah itu dengan sikapnya dan dibalik sikap yang keras dan tegas itu mengajarkan jadi manusia tidak boleh mengeluh. Bahkan dengan orang yang terdekat kita, jangan sering mengeluh. Karena tidak mungkin banyak kondisi atau situasi yang kita bisa terjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Maka apapun yang terjadi jangan mengeluh, tapi belajar menyikapi segala sesuatu dengan baik dan menghadapi ujian dan kerasnya hidup dengan lebih tegas, dengan kuat, dan seberapa banyak, seberapa sering pun kamu terjatuh harus selalu belajar untuk bangkit dan tegar. Nilai-nilai yang dapat saya petik dari selama ayah saya hidup di dunia ialah dari pertama, dari ketegasannya beliau. Tegasnya beliau itu berniat untuk menekankan saya sebagai anak beliau itu supaya bisa disiplin dalam segala hal, terutama kepada waktu. Karena saya melihat sosok beliau itu
disiplin dalam waktu, dalam hal-hal yang sangat terperinci itu pun beliau sangat disiplin. Kedua, adil. Beliau itu adalah sosok ayah yang sangat adil bagi anak-anaknya maupun cucu beserta istri. Yang ketiga ialah dari segi agamanya. Beliau sering mengingatkan saya sebagai anak, Jal, sholatnya tolong dijaga, terutama subuhnya, Jal. Dan saya sampai saat ini mencoba untuk memenuhi sholat subuh tepat waktu. Karena apa? Pesan beliau, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Yang keempat, yaitu terakhir, etika. Etika ataupun tata krama. Bukan kita harus baik kepada ibu, kakak, dan saudara-saudara yang lain maupun keponakan. Dan juga kita itu harus mempunyai atau mendirikan tata krama yang baik kepada masyarakat. Baik itu yang muda, anak kecil, maupun yang sudah lansia sekalipun. Terima kasih Ayah. Sudah ada untuk Ilul, selalu ada untuk Ilul dalam suka maupun duka. Terima kasih sudah membesarkan Ilul dengan baik, sudah menjaga Ilul dengan baik, sudah menyekolahkan, memondokkan. Terima kasih Ayah. Dan Ilul minta maaf yang sedalam-dalamnya, meskipun ini terlambat. Ilul tidak bisa membalas, belum bisa membahagiakan Ayah. Ilul minta maaf. Maafkan Ilul. Sudah banyak menyakiti Ayah, sudah banyak menyinggung perasaan Ayah. Belum bisa menjadi anak yang baik, belum bisa menjadi anak yang selalu Ayah butuhkan, belum bisa menjadi anak yang selalu ada buat Ayah. Padahal Ayah selalu ada buat Ilul. Terima kasih Ayah atas semuanya. Semoga Allah menjaga Ayah, melindungi Ayah, memberi Ayah tempat yang baik di sisinya. Terima kasih Ayahanda yang sudah mengajarkan kepada saya hal sekecil ini, karena itu bisa menjadi bekal untuk saya menuntun anak-anak saya dan cucu Ayahanda menjadi anak yang lebih baik dari saya. Closing statement saya, Ayah, terima kasih sudah berjuang menjadi pahlawan bagi kita. Terima kasih sudah menjadi ayah yang luar biasa. Terima kasih sudah menjadi panutan yang sampai kapanpun akan terus kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih ngajarin kita menjadi dewasa, mengajarkan kami menjadi bertanggung jawab. Maaf Ayah kalau misalkan selama ini Mujib banyak salah, pasti banyak kesalahan dan dosa yang Mujib lakukan kepada Ayah, dan Mujib belum sempat minta maaf di hari terakhir Ayah hidup. Mungkin penyesalan ini tidak akan pernah berarti apa-apa, namun yang Ayah ajarkan insya Allah akan terus terpatri dan tertanam dalam diri Mujib, dan Mujib akan mengamalkan apa yang Ayah sudah ajarkan, karena Mujib yakin dengan cara mengamalkan ilmu dan mendoakan Ayah itu adalah cara berbakti terbaik saat ini. Dan Mujib yakin Ayah orang yang soleh. Mujib yakin Ayah akan diampuni oleh Allah, dan kami sebagai anak-anak akan terus mendoakan Ayah. Semoga dosa-dosa Ayah diampuni, amal ibadah Ayah diterima oleh Allah dan mendapatkan tempat yang terbaik. Dan Ayah juga di sana doakan kami Ayah, semoga kami bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh, soleha, dan bisa menjadi orang yang bermanfaat sebagaimana yang Ayah harapkan dan selalu Ayah ingatkan, menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Ayah. Satu kalimat untuk Ayah, I love you my strong daddy. Terima kasih untuk
untuk semua yang ayah ajarkan. Ayah, Rizal mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan mohon maaf apabila selama ayah hadir di dunia selalu sabar walaupun sering membuat ayah marah dengan perilaku Rizal yang selalu bertentangan dengan keinginan ayah, dan Rizal minta maaf sebesar-besarnya. Ayah, Rizal terima kasih banyak atas perjuangan ayah dalam mensukseskan Rizal sampai wisuda. Walaupun dalam pendidikan Rizal gagal, akan tetapi Rizal selalu berusaha untuk memenuhi keinginan ayah. Ayah, Rizal minta maaf ya sekali lagi. Walaupun di titik akhir hayat ayah Rizal nggak ada di sisi ayah, Rizal mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran ayah, dan Rizal selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar ayah selalu ditempatkan di sisinya. Terima kasih ya. Teruntuk kepada semua sahabat online yang menyaksikan video ini kami buat sebagai kenangan untuk almarhum ayah kami, dan kami persembahkan untuk seluruh ayah di luar sana, bahwa siapapun kalian yang menjadi ayah saat ini atau akan menjadi ayah di kemudian hari, jadilah ayah yang kuat, pahlawan bagi anak dan keluarga, dan terima kasih buat ayah-ayah sudah berjuang buat keluarga dan anak-anaknya. Semoga Allah selalu meridhoi, memberkahi, dan memberikan hidayah serta pertolongan bagi kita semua dan ayah-ayah di luar sana. Semoga kita selalu dalam lindungan dan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, kan ku ingat selalu